Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam renungan hari ini. Saya percaya semuanya jemaat Tuhan mengalami sukacita, mengalami kepenuhan yang daripada Tuhan. Saat ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 14, dan kemudian Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu jangan murtad. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua tema hari ini, yaitu jangan murtad. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa itu murtad? Murtad adalah penolakan terhadap Kristus dan menggambarkan mereka yang dengan sukarela dan sadar meninggalkan iman mereka kepada perjanjian Allah
dalam Yesus Kristus. Dan murtad bisa juga dikatakan tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang murtad, mungkin kita pernah mendengar, mungkin ada beberapa orang yang kita kenal yang awalnya dia percaya kepada Yesus dan akhirnya dia tidak percaya lagi. Ada banyak orang kita lihat demikian. Bukan hanya orang-orang yang rajin ke gereja saja, tetapi orang-orang percaya yang rajin ke gereja, bahkan yang tidak rajin pun ada yang murtad atau tidak lagi memiliki iman kepada Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa bisa murtad? Mengapa orang Kristen bisa beralih kepercayaan? Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, yaitu mengapa orang bisa murtad? Orang Kristen bisa murtad, yaitu belum dewasa rohani. Rohaninya masih kanak-kanak, artinya masih bayi. Karena bayi, kalau kita tahu sidang jemaat Tuhan, bayi hanya bisa minum susu saja dan belum bisa makan makanan yang keras. Karena makanan keras hanya bisa dimakan oleh orang yang dewasa. Sidang jemaat Tuhan, demikian juga dengan orang Kristen. Jika kita masih belum dewasa rohani, belum memiliki iman yang kuat, maka kita tidak akan bisa memiliki pengajaran yang kuat tentang firman Tuhan. Mengapa kita tidak bisa memiliki pengajaran yang kuat tentang firman Tuhan? Mengapa demikian? Karena kita hanya dikasih dengan minum susu saja. Artinya dengan firman yang biasa-biasa saja, yang tidak bisa menguatkan iman kita dengan secara utuh. Jadi jikalau kita masih rohaninya masih bayi, masih belum dewasa, berarti firman Tuhan yang kita serap itu juga tidak kuat, tidak kokoh untuk meneguhkan iman kita. Karena apa? Karena firman yang kita terima masih mudah, masih gampang. Artinya masih yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu sama seperti bayi sidang jemaat Tuhan. Kalau bayi, dia tidak bisa kita kasih makanan yang keras. Karena apa? Dia masih belum memiliki gigi. Dan dia hanya bisa minum susu, asupan susu saja yang bisa dia minum. Hanya itu saja. Demikian juga dengan orang Kristen sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jikalau kita sudah dewasa secara rohani, maka firman Tuhan yang kita terima bukan susu lagi. Karena apa? Karena kita bukan bayi lagi. Namun ketika kita sudah dewasa secara rohani, firman Tuhan yang kita terima itu adalah firman Tuhan yang keras. Firman Tuhan yang menguatkan kita dan yang membuat iman kita kuat, teguh dan kokoh, sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan apapun situasi yang kita alami. Sidang jemaat Tuhan, orang bisa murtad karena dia belum dewasa secara rohani. Umur mungkin bisa tua. Mungkin dia sudah menjadi orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa dia sudah dewasa secara rohani. Bukan itu menjadi jaminannya. Bukan waktu yang lama dia sebagai Kristen itu menjadi jaminan dia sudah dewasa rohani. Tidak menjadi jaminan. Oleh karena itu, mengapa orang bisa murtad? Salah satunya yaitu belum dewasa secara rohani. Dia masih bayi, sehingga kalau anak bayi itu gampang digoncangkan. Anak-anak itu gampang dipengaruhi dan belum tahu apa-apa, belum mengerti. Oleh karena itu ketika pengajaran lain masuk, dia akan cepat terombang-ambing, dia akan langsung cepat percaya. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, marilah kita menjadi jemaat yang dewasa, menerima pengajaran yang keras. Keras bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi keras untuk membangun iman kita, sehingga
apapun yang kita alami, kita tetap kuat. Pengajaran apapun yang masuk, yang menggoncang iman kita, kita tetap kuat. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, supaya mengapa orang bisa murtad? Karena dia belum dewasa rohani. Oleh karena itu mari kita menjadi jemaat yang memiliki kerohanian yang dewasa. Sama seperti halnya di ayat 11 sampai 14 tadi dikatakan. Saya akan baca ayat 13 saja dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi jikalau kita masih memerlukan susu, pengajaran yang lembek-lembek, maka kita masih anak-anak, belum dewasa rohani. Tetapi orang yang pengajaran firman-Nya keras dan dia bisa menerimanya, dia adalah orang yang dewasa rohani, sehingga dia akan bisa membedakan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang tidak benar. Karena apa? Imannya sudah kuat, pengajaran yang dia terima sudah kuat dan kokoh. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, kemudian apalagi mengapa bisa orang murtad? Kemudian karena meletakkan dasar-dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Artinya pertobatan yang dilakukan hanya pertobatan yang tidak benar. Hanya bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, kita sebagai orang Kristen, ketika kita sudah menerima Yesus dalam hati kita, kita jangan ada pura-pura lagi di belakang, di dalam hati kita. Tapi kita benar-benar bertobat dari dasar iman kita. Kita meninggalkan manusia lama dan kita masuk ke dalam hal yang baru, benar-benar bertobat. Jikalau kita tidak benar-benar bertobat, maka kita akan kembali ke kehidupan semula dan kita bisa digoncangkan dan mudah dipengaruhi. Oleh karena itu kalau kita benar-benar bertobat dan menghasilkan buah sesuai firman Tuhan, maka goncangan apapun kita akan tetap kuat. Sidang jemaat Tuhan, jika kita murtad, berarti kita sedang menghina dan membenci Yesus kembali. Kita sedang menghina dia, kita membenci dia dan tidak mempercayai dia lagi. Oleh karena itu sidang jemaat diberkati oleh Tuhan, saya rindukan kita tetap menjadi orang Kristen yang benar, menjadi Kristen yang dewasa, sehingga kita tidak akan pernah murtad. Jangan menjadi Kristen yang masih bayi atau yang belum dewasa. Kalau kita masih bayi, maka kita akan mudah digoncang. Kita akan murtad, mudah pengajaran itu masuk dalam diri kita dan kita mudah menerimanya. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, jadi jemaat yang dewasa, jemaat yang benar-benar bertobat. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami supaya kami menjadi jemaat yang dewasa dan kami memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Materikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in